Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Keluarga pegawai ex-Jampitsus almarhum Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah resmi melapor ke Polresta Banyumas pada Sabtu malam. Laporan ini dilayangkan guna mengusut tuntas kejanggalan dan penyebab pasti kematian korban. Didampingi kuasa hukum, perwakilan keluarga mendatangi kantor polisi karena menilai informasi seputar kematian Sutrimo masih simpang siur. Langkah hukum ini juga diambil untuk menepis rumor tak sedap mengenai adanya penerimaan uang 1 miliar rupiah oleh pihak keluarga. Perwakilan keluarga Sutrimo menyatakan siap jika polisi harus melakukan proses ekshumasi dan keluarga menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan lanjutan kepada aparat penegak hukum setempat. Dilaporkan apa tadi yang dilaporkan? Terkait dengan dugaan adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saat tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Itu saja. Keluarga tidak punya siapa terlapornya dan lain-lain, diserahkan semuanya kepada penyidik. Itu ada kemungkinan untuk keluarga minta diotopsi ulang atau gimana? Kalau kami itu biar prosedur hukum, tapi pada prinsipnya kooperatif ya. Kooperatif. Iya, itu aja. Pemerintah desa menyebut jenazah Sutrimo langsung disolatkan dan dimakamkan saat tiba di desa Welahar. Kepala desa menyebut jenazah Sutrimo langsung dimakamkan karena makam sudah disiapkan. Sementara hingga saat ini pemerintah desa belum menerima surat pemberitahuan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo. Hingga saat ini pun keluarga Sutrimo juga belum mengurus surat kematian Sutrimo. Juga dimakamkan, Pak. Malam itu juga dimakamkan karena di sini itu kalau sudah lubang jenazah sudah siap langsung dimakamkan. Cuman di sini disolati. Itu yang meminta langsung dimakamkan dari pihak keluarga atau pihak pengantar itu, Pak? Pihak keluarga itu yang mewakili keluarga itu Pak Tukim, kakak ipar Sutrimo, kakak. Nanti terjadi pembongkaran kembali makam seperti Saya apa, Pak? kembalikan ke keluarga karena hak keluarga itu mau dibongkar apa tidak. Tertulis di dalam berita acara jam 6.39 yang ditandatangani oleh Febrio itu memang sudah ada keluhan. Pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Saudara, 4 orang terlihat mengantarkan Sutrimo dari klinik kecantikan Morden ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. 1 orang sebagai penanggung jawab menuliskan namanya Febrio Adiano sebagai kerabat. Siapakah Febrio Adiano? Dari 4 sosok pengantar Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus ke rumah sakit usai tak sadarkan diri di sebuah klinik kecantikan, nama Febrio Adiono muncul sebagai penanggung jawab di selembar formulir dari rumah sakit. Dari selembar formulir di rumah sakit, sosok Febrio menjadi krusial karena ia diduga menjadi orang pertama yang dihubungi Sutrimo saat ia mengeluh sakit. Informasi dari ketua RT setempat, Febrio sempat menelpon ambulans untuk meminta mengantarkan Sutrimo ke rumah sakit. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Andini Anissa menelusuri siapa sosok Febrio secara digital. Untuk membuktikannya, kami melakukan verifikasi dan juga mencari tahu secara digital siapakah Febrio Adiono. Kami menggunakan data dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Di situ tertera nomor telepon di data tersebut dan kami mencoba mencarinya melalui 2 aplikasi pencari nomor atau aplikasi pencari kontak. Datanya dan juga apa yang kami temukan cukup mencengangkan, Saudara. Dari aplikasi pertama, kami mendapatkan bahwa profil ini tidak bisa ditampilkan. Artinya dari pemilik nomor ini melakukan privasi terhadap nomornya sendiri. Tapi di aplikasi kedua, Saudara, ini cukup mencengangkan. Muncul nama
ADC Jampitsus Febrio. Artinya nomor yang tertera di formulir rumah sakit tersebut benar nomornya Febrio Adiono. Dan kita ketahui bahwa sebelumnya Febrio Adiono ini disebutkan bahwa ADC dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut Febrio Adiono adalah staf di Kejaksaan Agung. Namun Anang membantah kalau Febrio Adiono adalah seorang jaksa. Anang menyebut Febrio sempat bekerja sebagai staf dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Terhadap yang istilahnya Karungga saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak? Stafnya ya. Oke, iya. Itu aja. Ada bekerja kah Pak Febrio itu di kejaksaan sekarang? Masih. Ya. Tugasnya sekarang sudah tidak ADC, sekarang apa Pak? Ya staf biasa. Staf biasa. Mendampingi siapa mungkin Pak? Enggak, dia administrasi biasa aja. Sementara terkait kematian Sutrimo pegawainya, di saat penyidikan kasus korupsi dan TPPU, pihak ex-Jampitsus Febri Adriansyah lewat kuasa hukumnya menyatakan belum mendapatkan panggilan pemeriksaan dari polisi. Kaitan dengan konfirmasi ya posisi almarhum, itu sebagai pribadi, sebagai kuasa hukum dan mestinya keluarga ya menyampaikan duka yang mendalam gitu ya. Namun pada sisi ini belum ada pemeriksaan atau permintaan keterangan kaitan dengan kematian Bapak Sutrimo. Berarti polisi belum pernah meminta konfirmasi secara langsung? Belum pernah ada. Sudah lebih dari 2 pekan, penyebab kematian Sutrimo pegawai ex-Jampitsus masih menjadi teka-teki. Polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi dari klaster kejadian awal Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di klinik kecantikan. Salah satunya adalah supir ambulans dan orang yang melihat Sutrimo di lokasi. Namun, polisi belum menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.